daerah Ngampel sekaligus mampir ke makam beliau Kiai Haji Hasan Basri As-Sakifuddin atau terkenal dengan nama Kiai Haji Hasan Kipo, Ketua PBNU pertama. Jaraknya ya tidak terlalu jauh ya. Ya kalau lewat pintu masuk depan Masjid Makam Sunan Ampel langsung kanan, lewat makam Mbah Soleh lurus ya. Nanti tembusnya di situ satu komplek dengan makam Raden Mas Mansur. Ya, pencetus berdirinya Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah. Beliau langsung insya Allah akan meluncur ke tempat kami ini karena Surabaya cukup padat walaupun malam hari, tidak bisa secepat kilat seperti di tol ya, karena ini lewat jalur bawah, tidak jalur tol. Nanti sambil menunggu beliau, kami akan menyampaikan kajian tentang pengakuan dari seorang Habib yang berceramah. Ceramahnya jelas-jelas bikin yang ngerti pelajaran aswaja ke-NU-an itu marah. Karena apa? Mengubah sejarah. Ini jenengan nanti bisa lihat, kami tampilkan di deskripsi, tapi sebelumnya ini saya buka. Kita lihat dan dengar bersama isi ceramahnya. Memang semuanya itu mau diakui, nggak ada yang tersisa nanti. Lawong Robito Alawiyah itu berdirinya bulan Desember 1928 setelah berdirinya berkumpulnya pemuda-pemudi Indonesia untuk mengingat sumpah dalam Sumpah Pemuda. Malah ini membuat sejarah sendiri, katanya yang berjasa ya mendirikan, menggagas berdirinya NU adalah dari kalangan mereka. Seorang keluar asing tidak boleh membuat satu gerbong, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka pada sama daripada Habib Muhammad bin Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah jadi Haji Hasyim Asy'ari. Saya ulangi lagi ya, biar Habib Muhammad bin Ahmad Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu gerbong, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka pada sama daripada Habib Muhammad bin Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah jadi Haji Hasyim Asy'ari. Ini kalau didengar sama Muhyiddin, ya saja. Saya lebih dari 12 tahun itu dapat pelajaran ke-NU-an aswaja, itu nggak pernah mendengar berita dan cerita seperti ini, itu nggak pernah saya. Nah ini tiba-tiba ya ada orang gabrus ya mengakui seperti yang panjenengan dengar dan lihat sendiri. Nanti jenengan lihatlah, ini tadi kan audio ya.
videonya di deskripsi. Jadi ini tidak fitnah. Pikiran nanti kami ini selalu menfitnah para Habib Alawi atas dasar atau ujaran kebencian. Tidak. Bahkan nantinya berdirinya Monumen Nasional. Monas itu nanti juga atas restu dari Habib Alawi. Bahkan berdirinya Monumen Tugu Pahlawan itu nanti juga dari Habib Alawi. Apalagi nanti. Semua akan diakui. Lawang NU yang sebesar ini aja diakui. Ceramah yang menggebu seperti itu, seakan-akan benar ya, percaya diri. Jika didengar, dilihat oleh santri-santri NU, santri-santri pondok pesantren, atau murid-murid sekolah, ya, dasar sampai perguruan tinggi yang nggak ngerti pelajaran ke-NU-an Aswaja, ya maka iya saja. Ini namanya apa? Pembelokan sejarah. Mungkin Gus Fahru Rozi, Bulu Lawang, Malang, Anur 123 belum pernah mendengar dan melihat video ini. Tolong buka Kang Fahru Rozi. Buka mata hati dan mata batin panjenengan, mata dohir panjenengan. Semua buka. Ya. Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan itu membela marwah, ya, muruah, wibawa, Nahdlatul Ulama. Justru malah Anda menilai berikut underbul yang ada di bawahnya. Di antaranya adalah Jatman, Jam'iyah Thariqah An-Nahdliyah. Antara Thariqah Alawiyin, Thariqah Alawiyah, Thariqah Ba'alawi, ini seakan-akan sama. Padahal tidak. Bagi orang awam, sama saja. Padahal tidak. Kadang mereka itu Thariqah Ba'alawi ngakunya ya Thariqah Alawiyin. Gitu. Nanti kalau dituduh Thariqah Alawiyin, larinya ke Thariqah Ba'alawi. Alawi adalah Thariqah yang paling murni. Duriyah Nabi yang paling murni menjaga nasabnya sejak awal sampai sekarang ini. Dan bahkan semuanya itu serba ya, seakan-akan dunia ini milik mereka sendiri. Sampai-sampai makam Nabi yang paling sahih itu cuma ada dua, yakni makam Rasulullah SAW di Madinah, yang kedua makam Nabi Hud di Yaman, di Hadramaut itu. Ya ini kan namanya apa ya? Kok nggak malu ya? Nggak malu nanti diketahui banyak orang, lalu dikritisi ya, disalahkan. Ya semuanya mau diakui. Jadi Thariqah Ba'alawi itu beda dengan Thariqah Alawiyin. Bahkan beda juga dengan Thariqah Alawiyah. Tapi nanti kalau dituduh, ya dulu. Rabita Alawiyah itu bukan ikatan para keturunan Ali bin Abi Thalib, bukan. Tetapi ikatan perkumpulan organisasi yang menaungi keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbad bin Isa Ar-Rumi. Nanti kalau ada apa-apa di Ba'alawi ya larinya ke Alawiyin sama. Nanti insya Allah akan kita bahas secara detail apa Thariqah Ba'alawi itu, apa Thariqah Alawiyin itu, apa Thariqah Alawiyah itu. Kemarin sudah secara sekilas ya kita bahas itu. Tapi nanti insya Allah akan kita ulas agar lebih jelas dan lugas. Nah, ini kan namanya klaim-klaim sepihak. Nantinya semua mau diakui, termasuk diantaranya adalah organisasi massa ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Padahal Nahdlatul Ulama itu pertama kali ya dirintis ya oleh para ulama-ulama sepuh kita asli tanpa Ba'alawi. Ya, pertama kali ya embrionya dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Terus belum
Nahdlatul Ulama berdiri 1916 itu sudah ada Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air atau rakyat tanah air, masyarakat di tanah air. Terus kemudian itu dirintis untuk berdirinya kembali pada tahun 1918 ya. Nahdlatul Tujar, yakni kebangkitan para pengusaha, pedagang. Di antaranya nanti yang menjadi ketua PBNU pertama yakni Kiai Haji Hasan Gipo atau Kiai Haji Hasan Basri Sakifuddin yang sekarang tadi ya diziarahi oleh Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Karena beliau adalah seorang pengusaha nuriyah dari Mbah Sunan Ali Rahmatullah Ngambil Dento Surabaya. Setelah itu dari Nahdlatul Wathon menjadi Nahdlatul Tujar, lalu tahun 1914 sebelumnya juga ada perkumpulan pemuda-pemuda ya, yang bernama Tempat Diskusi, yakni Taswirul Afkar, yang menjadi kawah Condro Dimuko pemikiran, yakni Nahdlatul Fikri. Jadi dari Nahdlatul Wathon, ada sebelumnya Nahdlatul Fikri, Nahdlatul Taswirul Afkar itu lalu menjadi Nahdlatul Fikri. Saya itu didiskusikan terus oleh para kiai. Jadi berubah-ubah, namun atas usul dari Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz akhirnya menjadi nama Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Kalau ya, jika emas itu berarti keturunan dari Mbah Sulaiman Mojoagung, Ali Akbar, lalu Ali Asghar sampai sekarang di Dresmo itu, ya, Dresmo Surabaya, ya, itu kiai-kiainya mesti Mas, bukan Mas panggilan kalau Jawa Tengah kan Mas sama dengan kakak atau Kang Mas. Nah di situ Mas artinya yang sesuatu yang sangat berharga seperti emas. Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Mas Ubaidillah, Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir, ya Mas sampai sekarang. Nah seandainya sekarang di Dresmo Surabaya malah menggunakan Habib Al-Madkhon sama Habib Basaiban itu salah kaprah, ya salah kaprah anak-anak adik-adikku sekalian. Pengumuman untuk warga Dresmo keturunan Sayyid Ali Akbar, Ali Asghar, ya mungkin Basaiban, ya, tapi bukan Basaiban. Sudah saya luruskan punjernya leluhur jenengan itu Pangeran Kanigoro. Kanigoro itu Pasuruan sana loh. Ya, Pangeran Kanigoro dipanggil oleh Raja ing Mentaram untuk diskusi, ya mau dikasih penghargaan lah. Perjalanan ya tidak dan belum sampai ke Solo, ya wafat duluan di tengah jalan, yakni di daerah Mancilan, ya, Mojo Agung, ya Jombang. Yang kemarin sudah saya luruskan itu. Jadi tidak benar. Di nama yang paling kuat argumentasi kenapa dikasih nama Nahdlatul Ulama itu yang ngasih ya Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Habib, ya ceramah itu tadi, dalam ceramah itu tadi nggak benar sama sekali, nggak ada unsur kebenaran sejarah. Tidak boleh disampaikan diulang-ulang lagi di tempat yang lain ke orang lain, nanti tambah menyesatkan. Ya. Jadi kalau kita hitung keseluruhan para pendiri NU pertama kali itu ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdullah Fasdullah Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Bisri Samsuri Jombang, Kiai Haji Asnawi Mbah Raden Asnawi Kudus, terus Kiai Haji Nawawi Pasuruan, terus Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Nahrawi Malang, Haji Ndoro Muntoho menantu Kiai Haji Khalil Bangkalan Maduro. Nah, nggak ada kabibnya, nggak ada asegafnya, itu nggak ada. Nggak ada Ahmad bin Muhammad Asegaf, nggak. Al-Muhdor tadi ya, nggak ada. Kiai Haji Abdul Hamid Fakih Sedayu Gresik, Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding Cirebon Jawa Barat.
Kiai Haji Mas Alwi, ya, Mas ini berarti ya keturunan dari semua sama Jawa Timur ya Surabaya. Kiai Haji Abdullah Ubed dari Surabaya juga. Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri, bukan Al-Yamani, ini yang dari luar negeri. Bukan dari Al-Yamani atau Al-Hadrami, At-Tamimi atau Al-Uredi, enggak ada. Justru yang dari ulama sepuh luar negeri itu justru Kiai atau Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri. Bukan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, bukan. Atau Habib Ali Kuitang, bukan. Atau justru bahkan pengarang kitab Manhajul Istiqomah, ya. Ini pengarang kitab Manhajul Istiqomah, ya. Habib Usman bin Yahya. Ya, ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Sejarah menyebutkan itu. Jadi tidak ada nama Habib Ba'alawi. Baik dari Marga bin Yahya, Al-Hamid, Al-Muhdhar, As-Segaf, Al-Atos, ya, Barobah, Baharun, Bil-Faqih, Al-Qadri atau Al-Qadri, dan lain sebagainya. Nggak ada. Nggak ada. Jangan mengada-ada kalau nggak ada. Ya, ini namanya kejahatan. Pembelokan sejarah. Berkumpulnya semua itu harus diukur ya. Kalau mau ceramah. Sekarang ini era keterbukaan informasi. Semua orang sudah cerdas. Gampang ditibuli. Ya. Jadi sing hati-hati. Kalau ceramah nggak gabrus itu sekali lagi saya nggak mau ru'i elek ya. Siapkan sandal atau sepatu, lemparkan ke mukanya. Kalau masih nggak gabrul khurafat ya. Saya menyarankan seperti itu. Nanti kalau dibilang siapa yang nyuruh Kiai Haji Nur Yahya Surabaya, itu aja. Kalau memang menipu, berisi khurafat dan mengaburkan sejarah. Tapi kalau berisi tuntunan ibadah, ya, muamalah, nggak apa-apa. Jangan dilempar, nanti saya tetap salah. Oh, ulama kok, kiai kok muruya elek, nanti saya disalahkan. Enggak. Kalau ditipu, jenengan ditipu, diceritai khurafat atau sejarah yang ya seperti yang itu tadi, merubah-rubah pendiri, ya, usulan dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar atas jasa para Habib, NU itu bisa berdiri. Nanti apalagi buktinya sekarang makam-makam pun juga diakui milik mereka. Wali Songo ibarat pohon itu ditempeli benalu, ya, lalu pohonnya kurus, kering, mati, ditendang, habis keturunannya, ingkirat. Itu polanya seperti itu. Makam-makam para wali, para tokoh diakui sebagai marga Ba'alawi, lalu setelah itu datanglah nama-nama dalam batu nisan seperti setan gentayangan menancap di sekitar makam para wali dengan nama-nama mereka. Lalu setelah itu lama-kelamaan Mbah Sunan Bonang itu sudah tidak dikenang lagi. Yang dikunjungi malah justru itu lebih mulia Al-Habib itu dari Al-Amudi, dari As-Segaf itu, dari Al-Abbas itu, dari Al-Aidrus itu ada di sekitar makam Mbah Sunan Bonang. Ya kan seperti itu nantinya. Nah, inilah yang namanya kejahatan. Kejahatan itu sama dengan fitnah, al-asyaddu minal qatl itu. Lebih pedih dan perih, lebih kejam daripada membunuh. Karena kalau membunuh cuma satu, tapi kalau fitnah sejarah itu lebih dari itu. Sampai keturunan kita nanti akan menulisnya. Nanti jika dicatat oleh pelaku sejarah yang tidak mengerti sejarah sebelumnya, maka akan ditulis, ya, sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib, misalkan, dari kalangan Ba'alawi, bahwa jasa para Habib Ba'alawi lah NU bisa berdiri di Indonesia ini, ya, pasti akan ditulis seperti itu. Berdasarkan video ini tadi, itu sama dengan
Siti Fatimah ketika menulis skripsi tesis S2-nya di Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Lalu yang dikunjungi untuk mengulik informasi itu dari kalangan para Habib Alawi, maka jadinya makam KRT Sumodiningrat itu ya di Lamber Kidul, Semarang. Wah, Keramat Jati. Yang di Jejeran itu malah palsu. Bukan makam adiknya KRT Sumodiningrat. Ya, Sumodiningrat yang asli itu di Lamber Kidul, Semarang. Yang di Jejeran Lereng Bantul itu palsu, itu adiknya. Kalau dikejar itu jadi adiknya. Gitu. Terus mau jadi apa lagi nanti? Gitu. Makam-makam palsu yang ada di Indramayu, Jawa Barat juga begitu. Banyak sekali pengaburan sejarah, pembeloan sejarah yang akhirnya akan merusak ya para keturunan kita dalam mengakses sejarah aslinya di negerinya sendiri. Jadi kalau saya sering menyampaikan bahwa habaib yang ada di Indonesia itu sebagai penjajah itu jangan marah, gitu loh. Faktanya seperti itu. Saya memiliki teman ya lebih dari 1.000 ya yang tergabung dalam Duriyat Kesultanan dan Kerajaan Senusantara. Itu ya ada yang tetap bersikukuh, tidak mau menerima saran dan kritikan saya. Katanya saya ini dikatakan su'ul adab, gak punya sopan santun, membatalkan nasabah Alawi. Loh. Nasabah Alawi itu sudah batal sebelum adanya hijrah leluhur Pak Alawi ke Indonesia, itu sudah batal. Sejak pertama kali yang katanya hijrah ya dari Basrah ke Hadramaut, Yaman, itu sudah batal. Jadi kalau sekarang boleh saya mengatakan haram hukumnya meyakini nasabah Alawi itu nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan makruh tahrim, bukan makruh lagi, haram. Saya berani mengatakan seperti itu haram. Haram itu ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Definisi dari haram adalah disiksa, dikasih dosa jika melakukannya atau meyakininya. Dan dikasih pahala jika meninggalkannya, tidak meyakininya. Karena apa? Kalau kita meyakini bahwa habaib Alawi itu dzurriyah biologis Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sama dengan kita menfitnah kesucian Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilindungi oleh Allah di dalam kitab suci, diteruskan kembali oleh sabda Nabi. Kita akan melawan kitab suci dan melawan hadis Nabi. Di abad 21 Masehi, di abad 15 Hijriah ini sudah tampak di depan mata kita. Ya, saya memiliki simpanan dokumentasi video-video mereka itu. Dan video itu tidak hanya diucapkan oleh satu orang Habib saja. Mulai Habib yang muda sampai yang tua. Habib bocil sampai yang sudah sepuh. Dan semuanya hampir sama. 99%. Hanya 1% saja yang lurus. Yang 1% ini kadang-kadang sebagian masih dipilah lagi, itu ada yang subhat. Subhat. Yang kemarin membela kita itu ya Habib Abu Bakar itu misalnya, itu bagus, itu masuk daripada 1%-nya. 99% itu sama saja. Intinya karena mereka menempuh jalur Thariqah Ba'alawi. Lah Thariqah Ba'alawi itu memiliki kitab sendiri, Manhajus Sawi. Tidak hanya Manhajus Sawi ya, Syarhul Ainiyah, Al-Mashra'ur Rawi, dan kitab-kitab sejarah serta kitab nasab versi Ba'alawi.
Dulunya kitab-kitab ini tidak bisa masuk ke Indonesia dan bahkan tidak boleh diterjemah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia atau bahasa Filipina atau bahasa Inggris atau bahasa Jawa, nggak boleh oleh mereka. Karena apa? Khawatir ketahuan kita, itu loh. Ketahuan kita. Jadi nanti itu lama-lama ya. Bisa jadi para Habib Ba'alawi itu mengaku sebagai Tuhan. Iya. Ana rabbukumul a'la. Bukan Tuhan yang seperti Tuhan pencipta alam semesta raya ini, enggak. Tapi Tuhan yang lainnya. Ketika ada pertanyaan malaikat Mungkar Nakir itu, ada seorang yang menjawab dengan jawaban, siapa Tuhanmu? Abdullah Al-Haddad. Siapa nabimu? Abdullah Al-Haddad. Siapa nabimu? Abdullah Al-Haddad. Lalu Allah mengutus malaikat untuk membebaskan orang itu tadi karena dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kelihatannya pertama kali disampaikan ya biasa-biasa saja, tetapi ketika informasi ini dipindah disampaikan oleh lain orang di tempat yang lain, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Inilah yang namanya propaganda. Ya. Propaganda. Informasi salah tapi dipropaganda terus, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Yang menyimak live malam ini ya banyak yang di antara para habaib Ba'alawi, banyak sekali. Ya, panjenengan semua bisa menilainya sendiri. Apa maksud dan tujuan saya ini? Apakah untuk saya pribadi? Tidak. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Bahkan sekelas ya Gus Fahru Rozi aja seperti itu. Lah bagaimana yang di bawahnya? Sekelas ketua PBNU aja belum melek sejarah organisasi masuk perusahaan atau kantor itu belum ada pengenalan. Ya, pengenalan alma maternya itu apa? Ya, kalau mahasiswa ya MOB, masa orientasi bersama, pengenalan lingkungan. Kalau penjara ya penaling ya. Jadi pengenalan lingkungan dulu biar nggak kaget ini. Nah, mungkin Sebarur ini tiba-tiba tanpa melalui proses penaling ya, atau MOB ya, atau outbound ya. Tiba-tiba langsung menduduki jabatan tinggi. Siapa yang milih itu? Saya nggak ikut milih kok. Saya nggak ikut milih. Seandainya Haji Ubaidillah Tamamunji dari Rembang, saya akan memilih itu daripada memilih Gus Fahru. Seandainya ada sistem pemilihan demokrasi seperti sistem negara ini. Tapi karena sistem perwakilan, maka jadinya ya kadang salah pilih. Kadang salah pilih. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, di antara yang menyerang kami dari kalangan Habib Ba'alawi adalah, coba kamu lihat di Semarang itu ada pabrik ekstasi digerebek oleh BNN, disampaikan oleh CNN, ya kan? Dalam berita nasional bahkan internasional. Siapa yang mendirikan pabrik itu? Ternyata dari TKA China. Lalu lihat matamu. Kenapa yang justru dikatakan seperti itu? Saya tetap meluruskan pemahaman yang menurut saya mereka itu kurang paham. Selama ini apakah saya itu menyampaikan informasi yang mengandung unsur rasis? Tidak, saya tetap menjaga diri. Jangan sampai rasis itu terjadi. Siapapun yang salah di negeri ini harus ditindak sesuai dengan hukum yang ada, dengan undang-undang yang berlaku. Misalkan yang backingi ya pabrik ekstasi di Semarang itu orang Yaman sekalipun ya tetap salah. Orang China sekalipun ya tetap salah. Nggak ada undang-undang yang membenarkan itu. Dari segi
kesehatan akal generasi kita sudah diracuni oleh ekstasi, narkotika. Dari sisi spiritual kita diracuni oleh khurafat. Ya hampir sama. Kalau khurafat nggak kelihatan fisik bentuk benda yang dikonsumsi itu kan enggak. Jadi ada alat perusak penghancur generasi kita ini, yakni narkotika dan khurafat yang ada. Kita harus berhati-hati sebagai rakyat Indonesia yang tetap berada di tengah secara bijaksana. Tidak sampai menggeneralisir semua orang-orang China atau keturunan Tionghoa itu salah, ya tidak. Atau semua keturunan Arab atau Yaman itu keliru, ya tidak. Kita tetap berada di tengah sebagai generasi bangsa yang terpilih ini. Ya bangsa Nusantara ini. Kita ini dianugerahi oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu milik kita bersama. Oleh sebab itu jika sejengkal tanah atau setetes air laut sekalipun ya diganggu oleh kepentingan asing, maka kita wajib membelanya. Bela negara. Bela negara. Bela negara tidak hanya abdi negara dari kalangan TNI Polri saja, ya tidak semuanya. Jadi tetap salah. Salah ya tetap salah. TKA Cina harus tetap diawasi juga. Kita tidak boleh ceroboh. Kelemahan kita itu pada pengawasan. Dan kelemahan kita yang paling fatal yaitu suka disogok dengan uang. Itu kelemahan kita. Ini sudah dipelajari oleh mereka. Baik dari agen-agen intelijen asing, ya. Itu mereka mempelajari kelemahan hukum yang ada di negara kita. Sekaligus mental masyarakat kita, pejabat kita. Kalau pejabat kita itu mudah disogok, pasti akan jelas, mulus mereka menindas kita melalui undang-undang yang ada. Ada selipan-selipan pasal-pasal, ya. Satu kalimat saja itu bernilai miliaran rupiah. Nah, inilah kelemahan kita ini. Kelemahan kita itu di situ. Mudah terlena ya, dengan rayuan harta dunia. Lupa akan kawan-kawan kita, generasi kita, manusia lainnya di sekitar kita. Itu yang sering kita lupakan. Bahkan sejak dulu ya, karena aset yang berharga yang berupa buku-buku dan manuskrip kuno dirampas oleh Belanda, kita ditinggali ampasnya, ya maka hasilnya ya seperti ini. Menganggap bahwa dokumentasi kearsipan kita itu tidak begitu penting ya. Padahal sebenarnya sangat penting. Nenek moyang kita dulu itu sudah benar-benar memikirkan masa depan kita saat ini. Tapi karena kedatangan penjajah yang akhirnya tak terduga, bukti-bukti itu dihilangkan semua. Ya nggak semua sih, mayoritas ya dipegang oleh mereka. Dulu pada waktu Belanda berkuasa itu setelah usai 1830 Pangeran Diponegoro Perang Jawa, itu dokumentasi yang ada di kiai-kiai, ajengan-ajengan tuh bagus, guru-guru, tuan guru, tengku-tengku tuanku, itu semua dirampasi oleh Belanda melalui kaki tangan mereka. Termasuk diantaranya adalah Kapiten Arab. Kapiten Arab itu ya kelasnya sama seperti Kapiten Cina. Sebagai mata-mata Belanda untuk mengawasi kita. Kalau ada kiai, ya malam hari ini didatangi oleh Kapiten Arab, ya Habib itu.
paginya langsung diciduk. Atau melalui kaki tangan centeng-centeng mereka dari kalangan saudara kita sendiri, ya, merampas bukti-bukti karangan atau manuskrip-manuskrip kuno yang kita miliki. Kalau tidak, kita akan diancam bunuh, dibakar rumah kita, pesantren kita, bunuh anak cucu kita, habisi semua. Gitu dulu itu, kejamnya seperti itu. Jadi alangkah kita ini alangkah kualatnya kita jika kita masih percaya ya dengan antek-antek penjajah yang masih bertahan sampai sekarang. Di antaranya adalah para tokoh pengubah sejarah. NU dirubah sejarahnya, Jatman dirubah sejarahnya, apalagi Wali Songo dirubah sejarahnya, dirubah silsilahnya. Ya. Lalu nanti semuanya, kalau kita tidak bergerak seperti ini, kalah Nusantara ini. Rumah Ripah Jinawe buat mereka, kita bak neraka di negeri kita sendiri. Tidak hanya neraka kehidupan dunia, tetapi juga nanti menghantarkan kita ke neraka kehidupan di akhirat. Karena apa? Banyak penyesat-penyesat yang menyesatkan kita, baik dari segi pemahaman duniawi ataupun ukhrawi kita. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Ini sambil menunggu Raden Syarif Rahmat ya. Kalau nanti bila beliau ada undur, karena jam 11 itu ditunggu di Malang, langsung akan meluncur ke Solo beliau. Tadi sudah komunikasi dengan saya. Ya ini benar-benar membuat hati kita teriris gara-gara sejarah yang dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan habaib. Nanti kalau saya dibilang fitnah, saya tampilkan video tersebut. Videonya siapa ini? Apa maksudnya? Saya sekarang bertanya, apa maksudnya? Makam-makam itu semua diba'alawikan dan Wali Songo diba'alawikan. Apa maksud Anda? Apa maksud kalian? Jawab coba. Pengumuman, wahai seluruh habaib Ba'alawi yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Apa maksud kalian merubah sejarah makam-makam yang ada? Semua diba'alawikan. Apa maksudnya? Coba, apa maksud kalian? Sejarah semua mau dirubah. Serakah. Penuh dengan keangkuhan. Apa maksud kalian? Jawab. Maksud kalian itu apa? Ingin menguasai negeri Pak Jinawi ini, menundukkan kita sebagai budak kalian atau bagaimana? Jawab. Jawab pertanyaan saya ini. Maksud Anda apa? Maksud kalian apa? Kamu kok ngatur tuan rumah? Itu namanya bukan akhlakul karimah. Nggak ada. Akhlak agama Islam seperti itu tuh nggak ada. Agama apa yang kalian anut itu? Tuhan aja tidak panjenengan takuti, kalian takuti. Nabi yang sudah jelas-jelas bersabda, man dzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Begitu juga hadis yang menerangkan tentang mengakui sesuatu yang bukan haknya. Itu ancamannya neraka. Itu nggak kalian takuti kok. Cerita-cerita khurafat, pembodohan, pembohongan, penipuan, itu dosa, gitu loh. Dosa jariah, mengubah sejarah juga dosa jariah. Kenapa kalian lakukan? Jawab. Apa tujuan kalian sebenarnya? Kalau toh kita ini hidup berdampingan, ya ayo kita rukun damai. Jangan mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya tadi siang itu menghadiri acara resepsi VV Zulfikar. Nikahnya sebenarnya sudah yang bulan-bulan yang lalu.
dengan Mustopo dari Uzbekistan. Bukan Habib ya, menantunya Said Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Saya hadir di resepsi tersebut ya, ketemu dengan kawan-kawan ya. Ya alhamdulillah banyak yang menyupport perjuangan kami, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terbuka. Dan tidak ada Habib sama sekali, steril dari Habib. Steril dari Habib. Nah, mereka, para duriah Nabi yang asli yang ada di Indonesia ini nggak mengaku. Terserah percaya atau nggak percaya nggak apa-apa. Saya pun kan nggak pernah. Walaupun misalkan seandainya saya keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saya nggak mau, nggak usah, nggak mau saya. Karena apa? Malu saya dengan diri saya sendiri ini. Atau misalkan, oh ini keturunannya Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan, oke seandainya iya, misalnya saya enggak. Sama seperti panjenengan semua. Jangan hidup rasis di negeri ini. Kita ini pejuang kesetaraan, kesamaannya. Jadi harus benar-benar memberi contoh yang baik. Tidak boleh merasa paling itu enggak. Misalkan pas undangan, karena saya orang terkenal, suara yang berarti, ini kan enggak. Saya bahkan berpesan kepada beliau, Said Zulfikar Asy-Syaibani ya, nggak usah ngurusi saya, Said, sampai banyak tamunya, silahkan tamunya aja. Apa gunanya saya? Nggak perlu, ya nanti aja kalau dalam kondisi normal ya, secara pribadi ketemuan. Tapi kalau pas acara persepsi seperti ini, yang besar-besar aja. Ada yang nyerobot karena orang terkenal, ya ini yang ada yang antri ingin salaman mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Mbak Vivi dan Mustopo. Bang antri itu sampai nggak nutut waktunya. Tiba-tiba ada yang terobos maju. Nah, ini nggak boleh. Saya nggak mau. Saya ikut antri. Saya ikut antri ya belakang. Kenapa? Sama-sama nasibnya. Kita harus memberi contoh seperti itu, wahai para kiai, para gus. Walaupun Anda terkenal sekalipun. Kadang-kadang kita ini kan ya gitu loh ya. Tradisi di pesantren itu kadang-kadang merasa nantinya ya sama saja. Ya sama saja. Kepengen jadi kayak keraton gitu loh ya. Dipuja-puja ini. Jadi inilah penyakit kita itu di situ. Pengkultusan berlebihan. Kalau menghormati sekedarnya nggak masalah itu. Kadang-kadang kan kita tuh merasa, saya ini orang hebat, saya orang terkenal, saya harus didahulukan. Nggak bisa. Ini ada masyarakat banyak yang antri lama. Ya ikut antri di belakang urutannya. Nggak boleh terobos sampai ke depan. Karena alasan saya orang terkenal, nggak boleh. Itu namanya nggak adil dan tidak bijaksana. Walaupun nama besar kurus pengasuh, pondok pesantren nggak bisa. Oh, keadilan sosial kok bagi seluruh rakyat Indonesia nggak bisa. Kecuali kalau di jalan raya ada ambulan itu saja. Nggak boleh pejabat itu takut-takut itu sebenarnya nggak boleh. Ya, macet ya melu macet. Nggak boleh. Saya harus didahulukan, tidak boleh. Nggak boleh. Ya kalau mau dahulu nggak macet ya naik helikopter saja. Kita ini sudah sama-sama. Yang kita makan juga sama. Yang kita hirup juga oksigen yang sama. Cuma tempatnya saja yang berbeda. Jadi tidak boleh kita ini minta dibedakan. Kelemahan pengasuh pondok pesantren ketika sudah kena ke gus-gusnya itu ya seperti itu. Sistem apa ya? Ya sistem kerajaan ini. Jadi karena rumongso aku anaknya abah saya itu akhirnya melalaikan yang lainnya. Itu saya ambil pelajaran ini di lingkungan saya sendiri dan di lingkungan pondok pesantren saya dulu itu semuanya sama. Gus-gus itu membaur sama. Kalau di pesantren saya itu anak-anak saya samakan sama yang enggak salah ya salah semua. Enggak boleh saya beda-bedakan. Gitu. Makannya semua ya sama. Yang saya makan ya mereka makan sama. Jadi ini yang harus dirubah mindset kita ini, pemahaman kita ini. Jadi walaupun kita ini orang besar, orang terkenal, orang berjasa, nggak boleh seenaknya melanggar hak orang lain. Karena hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Nggak boleh seenaknya saja. Apa dari aku, nggak bisa seperti itu.
Karena apa? Semua akan terkena hukum karma. Sebab akibat tabur tuai. Sama, gitu, sama. Hanya bedanya itu pada sisi keilmuan dan ketakwaannya. Itu pun tidak boleh diunggulkan. Walaupun atkokum ya, mereka mengaku paling atkokum ya, habaib mengaku paling, tetap tidak bisa. Atkokum itu letaknya di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Input dan outputnya itu seperti apa di masyarakat ya, umat itu seperti apa. Karena apa? Semuanya akan terkena hukum di semua ya, karena manusia semua sama. Ya, menit nggak bernafas ya mati. Semua butuh untuk bertahan hidup di planet bumi kita ini, tak terkecuali. Oleh sebab itu jangan menganggap remeh orang lain. Walaupun kita kadang merasa benar, tetapi ada kebenaran lain versi orang lain. Yang kita harus menghargai turut serta menghargainya, menghargai pendapatnya. Kalau misalkan para habaib Alawi itu mempunyai pendapat lain yang mengakui klan mereka sebagai zuriyah Nabi, itu hak mereka. Sebenarnya saya tidak campur tangan urusan keyakinan mereka. Jika mereka tidak ngumbarnya, menyampaikannya ke khalayak umum. Itu masyarakat kita, santri-santrinya, dari kalangan kita. Saya akan diam saja, seperti yang berjalan beberapa puluh tahun yang lalu kan diam saja. Ya, padahal saya sudah tahu sebelumnya. Cuma kita biarkan saja. Tapi setelah diumbar kok malah tambah nantinya bubar ya, akhirnya kita turun tangan untuk meluruskan pembengkokan ya, perampasan ya, sejarah yang telah mereka lakukan, dan diantaranya juga membuat umat dan masyarakat ini tambah bodoh permanen, Jadi saya mengatakan mempercayai nasab Alawi, para habib itu nyambung sampai Kanjeng Nabi itu sebuah keharaman, haram. Karena alasannya adalah kita sama dengan melawan kitabullah dan sunnatullah. Bahkan sabda Rasulullah dan ijma kesepakatan ulama-ulama pilihan Allah. Karena apa? Ya faktanya diperlihatkan oleh Allah di bumi kita Indonesia ini. Seperti apa akhlak-akhlak mereka. Walaupun Gus Fahru Razi mengatakan, kalau memang salah ya tidak yang salah oknum itu. Jangan digeneralisir, di global semua. Itulah menurut Anda, Kang Fahru Razi. Fakta di lapangan itu tidak seperti ekspektasi kali Anda. Tidak sama faktanya. Anda hanya bergaul dengan mereka yang dari kalangan konglomerat, pejabat-pejabat saja. Anda tidak pernah turun ke lapangan. Jangan jadi Abdul Butun. Jadilah Abdullah, hamba Allah, pelayan umat, abdi masyarakat. Insya Allah kita akan mendapatkan karomat dunia penuh nikmat sampai di akhirat. Jangan mengejar dunia saja, meninggalkan nikmat di akhirat. Dua-duanya lah, dua-duanya. Itu Gus Fahru Razi. Mungkin demikian mukadimah ini kami sampaikan, menunggu kerawuan latihan secara berahmat apa ada halangan ya di tengah jalan ya. Nah ini tetap sambil menunggu kita akan baca-baca tulisan panjenengan. Kemarin malam tidak banyak tulisan panjenengan yang terbaca dan kita bahas bersama. Lah sekarang ini kita akan membahasnya. Biasanya kalau kita live tidak sendirian ya, dialog tidak monolog ya, ini biasanya nggak terbaca banyak ya. Jadi kalau sendirian ini bisa terbaca banyak. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah,
Yang ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nanti tolong panjenengan lihat videonya di deskripsi. Pak Ru Berji saja. Semoga Kiai senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan agar perjuangan melawan perbudakan spiritual bisa tuntas. Amin. Pak Ru Berji saja. Matur suwun, terima kasih atas doa dan dukungan pangestu panjenengan. Pak Coy, mantap Kiai, los gak rewel. Pak Coy, Muhammad Al-Ghazali, saya heran Pak Alawi selama ini tidak bekerja, tapi kok bisa makan sehari-hari. Masalah makan itu kan ya rahasia ilahi. Cuma jalurnya saja, sumbernya saja, caranya mendapatkan sumber kehidupan nafkah itu dari mana. Ada yang dari halal dan ada yang dari haram. Nah, kalau haram ya akibatnya dimakan oleh anak cucunya ya akan jadi darah yang kotor. Menipu keturunannya ya menipu lagi gitu. Cucunya, cicitnya ya akan menipu lagi, seperti itu. Jadi Pak Alawi itu mendapatkan rezeki, ya bisa hidup mewah itu mereka malas bekerja secara lahiriah. Ya. Tapi ada, tidak semua. Banyak yang berdagang juga, berdagang kain, berdagang kitab, percetakan, bisnismen lah, ya bisnismen. Nggak apa-apa, tapi bisnismen yang gagal itu rata-rata beralih ya profesi. Yang enak sekarang ini kan ya macak Habib itu aja kan bisa ndawir, bisa kesana sini dikagumi gitu. Yang akhirnya minta apa saja dilayani. Mbak Ndoro lah, Mbak Majikan lah gitu, Mbak Majikan. Jadi penting memiliki seragam bersorban ya, berhasil lah mengelabui masyarakat kita. Kok bisa makan sehari-hari ya, setiap hewan itu ditanggung rezekinya. Manusia itu juga termasuk hewan an-natik, al-hayawanun natik. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Semua ditanggung oleh Allah rezekinya. Semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Tapi caranya saja yang berbeda-beda. Ada yang tidak bekerja, ada makom kasab dan ada makom doa. Ya, makom kasab dia bekerja. Dan ada makam doa. Tetapi untuk saat ini makam doa ini tidak begitu berlaku lah ya, karena Nabi saja bekerja, Nabi Daud saja juga bekerja, nabi-nabi semua itu bekerja. Kalau bisa kiai-kiai itu juga bekerja, karena kiai kalau bekerja seperti saya ini kan bekerja ya, masih terbatas, dibatasi jam kerja, akhirnya untuk full ke dalam dunia spiritual itu ya terbatas ya, nggak sebebas yang tidak terikat dengan jam kerja. Ya, ini yang akhirnya nanti ada kelemahannya. Kelemahannya kalau tidak bekerja atau tidak menjadi pengusaha atau tidak memiliki lahan yang luas kaya raya, maka seorang kiai itu akan tomak, ya ngarep-arep piwewe wong liya. Gitu. Nah, bekerja kan macam-macam, tidak harus kerja formalitas. Menjemput rezeki itu kan ya macam-macam jalannya, jalurnya. Hikam darul hikam biasanya. Ilmu dan akhlak rata-rata KBI gak lurus, jadinya menyesatkan umat dan membahayakan NKRI. Inginnya itu mereka merasa paling penting dan harus dipentingkan, harus didahulukan kepentingannya. Jadi harus mengikuti kemauannya, gak boleh manut lainnya, gak kelem nunduk. Dinasihati itu gak bisa. Sulit sekali. Tapi kalau saya dengan nasihati, kalau benar ya, sami'na wa ata'na, siapapun. Saya dinasihati Pak Joko Nur dari Tangerang, ada informasi penting Yai, dari Suriah, ada seorang pakar nasab yang membatalkan nasab balik. Engage. Pak Joko Nur, saya akan mempelajarinya. Siap. Amanah penjagaan saya laksanakan. Kenapa harus begitu? Nggih. Kawai Gebi, kagak laku Habib-Habib di organisasi di Indonesia, kecuali NU doang. Wek lucunya orang-orang NU disuruh cium kaki bahar mau aja lo. Nggih. Para muhibbin itu 85% berasal dari kalangan Nahdliyin. Korbannya itu kaum Nahdliyin. Lah, justru ini kok malah yang dibela itu malah kaum habaib oleh Gus Fahru Razi.
Yang membela Nahdliyin dari arus bawah Kiai Haji Maduddin Utsman malah diancam pecat, dikatakan sesat dan seterusnya. Bahkan walat nggak dapat syafaat, bisa murtad dan lain sebagainya, ahli neraka dan lain sebagainya. Ini karena para muhibbin ini kurang paham. Ya mungkin Habib Ahmad Bahru Rozi, Azmat Khan Ba'alawi dijanjeni jadi marga Ba'alawi, akhirnya belok Ba'alawi. Imam Mawardi, yang dibanggakan apa Robito Alawiyah? Bani Alawi, nah, harusnya tujuan organisasi hidup di Indonesia itu kan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kalau tidak ada manfaatnya untuk apa? ADART sebuah organisasi itu kan sudah jelas. Kalau memang Robito Alawiyah itu sebuah yayasan ya berada di bawah Kemenkumham. Yayasan ini ya ini dulu. Nanti kalau ada syariatnya datang kita terlalu lama ini. Oh, gini. Ada informasi, tapi beliau sudah belum hadir. Belum hadir. Jadi ini di season ini diselesaikan. Oh, lagi ada pertanyaan ini. Kan terus ya. Diselesaikan nanti kalau ada syariat datang, mulai dari nol. Oh gitu nggih. Berarti saya bacakan dulu lagi kan. Nah, nggih, tadi ada informasi dari admin. Ya, saya ini manut admin. Jadi katanya ada satu dan lain hal, maka tetap saya disuruh melanjutkan untuk membaca tulisan panjenengan. Nanti kalau misalkan beliau Raden Syarif Rahmat Rawuh ya kita mulai lagi live yang kedua. Ini coba saya hubungi beliau. Nah, mohon maaf nggih. Dari Mardani Said. Dari Mardani Said. Pribumi boikot para khabib kalau ada acara keagamaan. Jangan undang para khabib Ba'alawi. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum Yai. Ngaten Yai. Mungkin dari mana lagi? Gayungan. Kalau gayungan itu kebablasan Yai. Oh, bablasan. Nggih. Oh, nggih. Kalau puter jemur sari nggih langsung nggih. Kalau jemur sari nanti puter nggih. 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 Barusan kita mampir di Ngambel. Putih. Oh, Boto Putih juga nggih, makam Boto Putih itu nggih. Nah, ini buktinya nggih para nanti dikira saya. Beliau kebablasan nggih. Nggih, matur suwun Yai, monggo dilanjut. Monggo nggih. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum. Nggih, sami-sami. Surabaya itu kalau dilihat dari peta itu ya cuma sempitnya. Kalau dijalani itu ya luas sekali. Jadi ini saya pending dulu. Selesai nggih, berarti nggih. Mohon maaf sekali, nanti tetap tulisan panjenengan ini akan tetap kami baca di sesi yang akan datang atau pada waktu saya pas senggang dan waktu mutolaah tetap akan kami baca. Di Ampel dekat rumah Ustadz Nur Yahya banyak Ba'alawi punya toko berdagang. Di Jakarta ada Ba'alawi, ada yang menjadi tukang ojek online, ada yang menjadi TNI, Polri, dan lain. Jadi Ba'alawi itu bukan hanya bahar. Cahaya limo, mugi-mugi sama dengan 5 rukun iman ada cahayanya. Saya tidak mengatakan semuanya. Teman-teman saya itu banyak pedagang juga dari kalangan Ba'alawi. Jadi Ba'alawi yang 1% itu bagian dari teman-teman saya itu banyak juga. Mereka ya bekerja ya sebagai PNS ada yang sebagai pedagang. Banyak kan mereka pedagang. Tapi paling enak itu kan pedagang yang tidak berisiko, pedagang agama. Nggak ada risikonya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, kita akan lanjut kembali pada sesi setelah ini. Mohon dimaafkan, kita tetap menunggu beliau, Raden Syarif Rahmat di perjalanan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gimana?